ليدحضوا به الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MT Naimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu Pak Ustadz bergabung, silakan untuk saling sapa dan salam satu sama lain, saling bersilaturahmi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada semua jamaah yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih. Ya, insya Allah kita dapat mengikuti pengajian ini dengan baik. Saya lihat ada Pak Sabrawi, Dr. Sabrawi, terus timnya dari Alayan, Mas Nutrian, Ibu Sarah, Mas Uki, ya, dan insya Allah lainnya akan menyusul. Ya. Pak Sabrawi sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Aduh, PA gua nih gimana, gua tunggu nih kita jalan-jalan. Cucu nih. Masya Allah. Ini sama Kiki, ini Kiki. Sama Panggilan Kiki. Ya, kata mau pergi. Iya. Juga untuk Ibu Betty, ya, dari tim muda Alayan semua, insya Allah. Ini Kamu jawab dong. Assalamualaikum, Un. Ya, waalaikumsalam. Betty sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kita sekarang ketemu di udara. Ya. Sehat juga kan? Puji juga sehat ya? Alhamdulillah. Ini Pak. Assalamualaikum, Puji. Waalaikumsalam. Apa kabar, Puji? Sehat kelihatannya, seger. Insya Allah. Ya, kemarin Assalamualaikum, Pak Puji, Kang Uun. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mita, alhamdulillah jauh-jauh dari Australia nih. dari Melbourne. Dari Melbourne. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ya bisa mengisi waktu di sana. Mungkin lagi nungguin cucu tuh. Di sini Gimana? baru zuhur, Kang Uun. Oh, baru zuhur. Udah zuhur, ya, 1:30 ini. Alhamdulillah. Jam 2 waktu itu. Udah zuhur ya? Kita kan belum Udah zuhur. wudhu belum? Sebentar lagi nanti. Zuhur dulu di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari Melbourne nih ada juga Teh Yosi dari Melbourne, juga insya Allah gabung. Biasanya. Oh, insya Allah. Ya, jadi ada beberapa lah yang dari luar, termasuk juga. Assalamualaikum, Kang Gugun, Neng Puji, gabung ya. Suaranya ini enggak. Gimana Teh, sehat? Alhamdulillah sehat. Mana ini yang ngajak ke? Ya makanya jadi pas mau bilang udah dituduluin. Karangkas hanya omon-omon ya. Iya, kita siap nih. Pokoknya Iya. Agan katanya mau gabung. Kalau Assalamualaikum, ngikutin sambil berbaring. Oh ya, oke. Selamat pagi Kang Andi. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya, jangan sakit. Atas di-share ya, sambil nge-share ya. Ya, Pak atur nuhun bisa sampai nyempetin sambil nyetir, hati-hati Teh, hati-hati. Mangga muhun hatur nuhun. Assalamualaikum. Pak Puji, aku tinggal dulu ya, zuhur dulu ya, Kang Uun. Ya, udah masuk waktunya. Ya, mangga sebentar. Iya. Mau jalan-jalan ke Rangkas katanya tuh. Oke. Mudah-mudahan kita sambil menunggu Pak Ahmad Susilo. Pokoknya yang penting sehat semua ya. Kita
menjaga kesehatan. Nah, kemarin juga adiknya Puji juga itu karena baru operasi bypass, tapi ya semua udah takdir lah. Ya, kita mencoba menambah ilmu, persiapan kalau otak bersama sosiolog kita siapkan kapanpun siap gitu untuk dipanggil. Bypass di mana, Gun? Di ini Rumah Sakit Jantung Jakarta. Ya, rumah sakit Tempat Oh. gua dulu, dokternya juga sama, Ismail Dilawar tuh ya termasuk dokter yang bagus lah, saya tahu ya pengalaman saya karena saya pernah menanyakan yang mengerucut akhirnya ke dia gitu. Saya lihat apa namanya videonya di YouTube, ya waktu dia ngambil doktor, terus juga bagaimana ininya dia sebagai penemu untuk klep jantung itu ininya tesisnya. Jadi klep jantung itu kan mahal. Ya. Jadi dia mencoba untuk membuat dengan alternatif, ya alhamdulillah ya membantu untuk lebih bisa terjangkau harganya. Iya. Gitu. Nah kemarin itu ya memang ada metode baru, Fit. Jadi metode itu nggak kayak model dibelah gitu Dibuka. kayak nggak Toraksnya nggak usah begitu, dibuka. tapi dari pinggir gitu. Nah itu mungkin lu bisa tanya bini lu deh karena gue juga seperti apa sih yang ininya prosesnya kok bisa dari pinggir gitu ya. Ya melakukan bypassingnya itu. Baik. Alhamdulillah, izin Pak Haji Gunawan. Oh, Pak Ustadz sudah ya, baik ya, silakan. Oke, Pak Ustadz sudah hadir. Kita Ustadz Ahmad Susilo masih mute tuh, unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Susilo. Ya, kita akan Ya, mulai. kepada keluarga besar Ibu Puji dan Pak Gunawan, kami turut mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara Bapak dan Ibu, yaitu Pak Rizal Gunawan. Qadarullah, Allah telah mengambilnya setelah tahun lalu kalau tidak salah Ibu Losin ya Bu ya telah mendahului sekarang suami beliau. Betul. Ini semua menjadi ketetapan Allah. Kita pun insya Allah akan menyusul. Semoga saat kita menyusul kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah nanti di akhir kajian kita sama-sama mendoakan beliau. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Amin Bapak. Terima kasih. Oke, mari kita memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan basmalah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada hari ini, kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo dengan tema orang-orang yang berbakti al-abror berada dalam kenikmatan sesi kelima. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Kami juga berharap semoga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara tanya jawab, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz
Tanya jawab akan melalui chat dan angkat tangan untuk bicara langsung bisa. Posisi mute, mohon berkenan. Ya, posisi mute, admin yang akan mengaturnya. Dan setelah tanya jawab, kita akan doa kafaratul majelis. Kepada Ustadz Ahmad Susilo, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya, Bapak. Baik, jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema orang-orang yang berbakti atau al-abrar yang akan mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Berada dalam kenikmatan yang paling tinggi. Dan ini insya Allah sesi terakhir, sesi kelima yang akan kita bahas. Setelah kita menguraikan dari sesi pertama sampai keempat, seperti apakah sifat-sifat al-abrar. Yang pertama, memiliki makna kejujuran, yaitu orang yang senantiasa jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Sudah kita bahas di sesi kedua. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang banyak berbagi. Ini sudah kita bahas pada sesi ketiga. Dan sesi keempat terakhir kita membahas bahwasanya orang yang tidak pernah berbuat dolim, yang menjaga dirinya dari segala bentuk kezaliman, yang tidak menyakiti orang lain, baik itu secara lisan, fisik maupun melalui materi. Ini sudah kita bahas pada sesi keempat. Insya Allah sesi kelima kita bahas sesi yang terakhir. Apa daripada sifat-sifat al-abrar? Sifat yang keempat adalah mereka orang-orang yang tetap menunaikan hak-hak Allah. Orang yang tetap beribadah kepada Allah. Orang yang tetap kokoh dalam keimanan dan ketaatan. Orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Inilah sifat-sifat al-abrar. Yang keempat, yang insya Allah kita bahas pada kesempatan ini. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga janjinya, menjaga amanahnya. Karena sesungguhnya orang-orang al-abrar sadar bahwasanya dia telah berjanji kepada Allah. Maka dia akan terus menepati janjinya, menunaikan amanahnya, sebab sadar ini semua adalah amanah dari Allah dan Rasul. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ketika seseorang hamba selalu menjaga ketaatannya, menunaikan hak-hak Allah, berarti dia telah menjalankan kewajiban dengan sempurna. Maka orang itu dijamin oleh Allah akan dijauhkan dari azabnya Allah, yaitu azab neraka. Berarti mereka akan mendapatkan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim nomor hadis 27.
dari sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau membonceng di belakang keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal bercerita, pada suatu hari dia di belakang Nabi membonceng kendaraannya Nabi, yaitu keledainya Nabi yang diberi nama Ufair. Maka Rasulullah memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." "Saya ya Rasulullah, saya dengar panggilanmu ya Rasulullah. Saya datang penuhi panggilan Anda ya Rasulullah." Dan ini sampai 3 kali dipanggil oleh Rasul. "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Akhirnya Rasul kemudian bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tadri ma haqqullahu 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadu 'ala Allah?" Tahukah kamu ya Mu'adz, apa itu hak hamba terhadap Allah dan apa itu hak Allah terhadap hamba? Jadi Allah memiliki hak dari kita sebagai hambanya. Kita sebagai hamba memiliki hak terhadap Allah. Allah punya hak, kita punya hak. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya seperti ini, maka beliau menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab pertanyaan beliau sendiri kepada Mu'adz bin Jabal. "Ya Mu'adz, haqqullahu 'alal 'ibad ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Ya Mu'adz, hak Allah terhadap hamba adalah hamba beribadah kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Berarti seorang hamba punya kewajiban terhadap hak-hak Allah adalah menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak-hak Allah. Maka ditanya tadi, ma haqqullahu 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadu 'ala Allah? Tahukah kamu ya Mu'adz, apa itu hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Hak Allah terhadap hamba adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Seorang hamba ibadah kepada Allah, penuhi hak-hak Allah, semua ibadah dilaksanakan. Yang wajib jaga semampunya, yang sunnah pertahankan sebaik-baiknya. Apapun ibadahnya. Hablum minallah, hablum minanas. Karena itu semua haknya Allah. Kalau kita sudah memenuhi hak Allah di dunia, haqqul ibadu 'ala Allah, maka hamba mendapatkan hak dari Allah nanti di yaumil akhir. Apa hak hamba terhadap Allah? La yu'adzibhum man la yusyriku bihi syai'a. Maka hak hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba. Mereka yang memenuhi hak-hak Allah yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Mari kita uraikan makna daripada hadis ini. Bagaimana kita menjalankan hak-hak Allah. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hak-hak Allah terhadap hamba adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hamba hanya ibadah kepada Allah. Karena ini menjadi ketetapan, ketentuan, kewajiban. Sebagaimana Allah firmankan di surat 17 ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu telah mewajibkan, telah menetapkan, telah menentukan bahwasanya alla ta'budu illa iyyah. Hai hamba, tidak boleh kamu ibadah, kamu menyembah kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah. Dan berbuat baik kepada orang tua. Ibadah kepada Allah jangan dikotori dengan kesyirikan. Maka di awal ayat surat 4 An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Hendaklah kamu beribadah menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan sesuatu dengannya, berbuat baik kepada orang tua, dan seterusnya. Ini hak Allah.
Jadi termasuk di antaranya hak Allah adalah kita ibadah dan kita bakti kepada orang tua. Karena ada orang yang ibadah hablum minallah bagus sama orang tuanya nggak berbakti. Ada orang berbakti kepada orang tuanya baik, tapi sama Allahnya tidak ibadah, tidak taat. Tidak bisa. Kedudukan bakti orang tua utama, tapi tetap dikalahkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan nomor satu mutlak yang nggak boleh dikalahkan dengan apapun adalah sholat. Dan sholat bukan sekedar sholat. Di sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 66 dari Abdullah bin Mas'ud atau Abu Mas'ud ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayy amali afdal indallah?" Wahai Rasulullah, apakah amal yang utama di sisi Allah, amal yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu liwaqtiha." Salat pada waktunya, yaitu salat pada awal waktu. Ini hak Allah. Jangan Anda kalahkan dengan apapun. Apalagi setelah itu, birrul walidain. Maka sahabat bertanya lagi, summa ayu ya Rasulullah. Lalu apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Tetapi kedudukannya dikalahkan dengan ibadah kepada Allah. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah termasuk diantaranya bakti orang tua, ibadah kepada Allah. Tapi sholat nomor satu. Jika telah tiba waktu sholat, tinggalkan semuanya. Bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Ketika Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sahabat bertanya kembali, summa ayu ya Rasulullah. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Orang berjihad yang kalau dia mati syahid, kalah dengan bakti sama orang tua. Kalah dengan bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua yang apabila berbakti kepada orang tua ridho, Allah ridho, dikalahkan dengan sholat pada awal waktu. As-salatu liwaqtiha. Yang dimaksud sholat pada awal waktu ada pada waktunya ada sholat di awal waktu. Jangan nanti-nanti, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Di Bulughul Maram di nomor hadis 184 dari Abu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul amal 'indallah as-salatu li awwalil waqtiha." Saya khilaf apakah mungkin 183, tapi antara itu. Bulughul Maram 183 atau 184. Seutama-utama amal di sisi Allah adalah salat pada awal waktu. Ini hak Allah, saudara sekalian. Siapa yang ingin mendapatkan predikat di sisi Allah al-abrar, orang-orang yang berbakti, buktikan bakti kita. Kalau Allah panggil kita untuk salat, laksanakan. Dan yang paling utama, awal waktu. Subhanallah. Ini dia dalilnya. Di kitab Bulughul Maram tadi 183 atau 184, di Sahih Muslim nomor 66. Salat awal waktu mengalahkan bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua mengalahkan jihad fisabilillah. Padahal orang jihad fisabilillah, dia akan mendapatkan predikat syahid di hadapan Allah. Kita uraikan lebih jauh lagi. Dari hak-hak Allah tadi. Secara ringkas tadi dikatakan hak Allah. Dan kita, orang al-abrar adalah orang yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah. Karena kita hidup sesungguhnya milik Allah. Maka kita tidak punya hak. Kapan seorang hamba punya hak? Nanti di yaumil akhir. Apa haknya hamba dari Allah? Allah tidak akan menyiksa hamba. Tidak akan mengazab hamba. Tidak memasukkan hamba ke neraka. Selama di dunia, hamba telah menunaikan hak-hak Allah. Tentu hak yang paling utama adalah rukun Islam yang 5. Dan rukun Islam setelah syahadat yang paling utama adalah sholat. Dan sholat yang paling utama, sholat pada awal waktu.
Tentu setelah itu yang sunnahnya pun dijaga. Saum, setelah itu saum sunnahnya pun dijaga. Sedekah, sedekah sunnahnya pun dijaga. Haji, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak masalah. Siapa yang menjaga ini dengan sebaik-baiknya, dilandasi dengan iman, insya Allah, hamba itu seorang hamba yang sesungguhnya telah dijual kepada Allah, telah menjual dirinya kepada Allah. Dan ini bagian dari kesucian akidah. Di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 174. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Alhamdulillah, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bersih tubuh melalui wudu, melalui mandi janabah, melalui tayammum. Dan yang utama bersih hati, bersih akidah. Menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah. Dalam menunaikan hak-hak Allah. Itu sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Seorang hamba memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan, maka pahalanya akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, tasbih dan tahmid, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, tamlan atau tamla'u ma baina sama'i wal ard, itu memenuhi ruangan. Pahalanya ucapan tadi memenuhi ruangan antara langit dan bumi. As-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Anda tidak salat, Anda gelap gulita. Anda mengabaikan salat, Anda tidak akan terang benderang di hadapan Allah. Tidak akan pernah menjadi seorang hamba al-abrar. Karena hak Allah yang paling tinggi adalah salat tadi, dan salat pada awal waktu. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekahmu adalah bukti ketaatan kepada Allah. Was-sabru biyaun. Sabarmu sepanjang hidupmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan hukum-hukum Allah, itu sinar. Dia pusatnya. Maka kita diperintah oleh Allah di surat 76, surat Al-Isra, surat Al-Insan atau Ad-Dakhr, di ayat yang ke-24. Surat 76, surat Al-Insan, ayat 24. Disuruh sabar dalam menjalankan ketetapan Allah. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athima au kafura. Bersabarlah kamu. Fasbir li hukmi rabbika, dalam menjalankan hukum-hukum Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan aturan-aturan Allah, ketetapan Allah. Coba Bapak Ibu, bukankah sepanjang hidup kita harus sabar menghadapi ini semua? Dalam menjalankan hak-hak Allah, dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam habluminallah, dalam habluminannas. Bukankah ini butuh kesabaran? Sabar itu sinar, kata Nabi. Wal Qur'anu hujjatul lak au 'alaika. Quran menjadi hujjah bagimu. Quran akan membelamu, atau Quran akan menuntutmu, menjadi alasan yang ditujukan kepadamu. Umat Islam banyak yang nggak mau baca Quran. Banyak yang mengabaikan Quran, padahal ini hak Allah. Siapa yang mengabaikan Quran, Quran akan menuntut Anda. Siapa yang senantiasa mentadaburi Quran, Quran akan membela Anda. Maka Quran bisa memberi syafaat. Kalau kita tunaikan hak Allah dalam kita mentadaburi Al-Quran. Al-Quranu hujjatul lak. Quran itu menjadi hujjah bagimu. Au 'alaika, atau hujjah, yaitu alasan yang menjadi penolongmu, atau nanti penuntut bagimu. Maka setiap umat manusia yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang telah mengaku Islam, maka mereka semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran.
Nggak ada umat Islam yang lepas dari pertanggungjawaban Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan di surat 43, surat Az-Zukhruf, ayat 44. Surat 43, ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Quran ini benar-benar suatu peringatan bagimu. Benar-benar sumber kemuliaan bagimu, yaitu bagi Muhammad dan bagi kaummu, kita semua umat Islam. Lalu bagaimana tentang Al-Quran? Wasaufa tus'alun. Sungguh, hai umat Islam, kalian semua pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, Al-Quranu hujjatul lak. Quran itu menjadi hujjah bagimu. Quran membelamu. Quran menolongmu. Quran itu haknya Allah. Yakni kita mentadaburi Quran, mempelajari Quran, haknya Allah. Yang tidak membaca, tidak mentadaburi Quran, belum menjalankan hak Allah. Maka nanti Quran menjadi memintai pertanggungjawaban. Kalau kita mentadaburi, insya Allah Quran membela kita. Quran memberikan syafaat untuk kita. Maka di hadis Sahih Muslim di bagian awal, nomor hadis 771. Di situ disebutkan, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Tadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafaati, menjadi syafaat, membela, pembela. Siapa di antara kita yang nggak ingin dibela Al-Quran? Tentu kita sangat ingin. Maka ini hak Allah. Orang yang tidak mentadaburi Quran, orang yang tidak membaca Quran apalagi. Betapa banyak umat Islam nggak baca Quran. Kelak, di samping dia akan dimintai pertanggungjawaban, Quran akan memberatkan baginya, dan Quran bukan memberi syafaat, tapi Quran akan menuntut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka agar kita tidak dituntut dengan Al-Quran, tidak dituntut oleh Allah melalui Al-Quran yang menuntut kita, ini dilasatkan. Abu Umamah Al-Bahili telah mendengar dari Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Bacalah Quran, tadaburi Quran, pelajari Quran. Sebab Quran nanti pada hari kiamat akan datang membela, memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, di antaranya Al-Baqarah, di ujung daripada hadisnya, di nomor hadis 771, diperintah kita membaca Al-Baqarah. Kenapa? Kalau kita senantiasa membaca Al-Baqarah, insya Allah kita tidak akan mampu dikuasai tukang sihir, kita tidak akan mampu dikalahkan oleh setan. Rasul mengatakan begini. Subhanallah. Jadi saudaraku sekalian yang semoga dia malam. Quran tadi kembali ke hadis Muslim 174. Qur'anu hujjatul lak au alaika. Quran membelamu, menjadi hujjah, menjadi kekuatan syafaat untukmu di hari kiamat, atau nanti menuntutmu. Tergantung bagaimana sikap kita dengan Al-Quran. Kemudian di ujung hadisnya Rasul mengatakan, Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia, setiap orang, tiap pagi keluar menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang menyelamatkannya, ada yang membinasakannya. Saudara sekalian, orang yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah, setiap pagi keluar dia sedang menjual diri kepada Allah. Selamat pasti. Tapi orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah, pagi-pagi sibuk hanya nyari nafkah, bekerja pontang-panting dari pagi sampai malam, tidak ingat ibadah. Sholat diabaikan, sholat asal-asalan, baca Quran tidak, belajar ilmu agama dilalaikan. Dunia yang dikejar. Orang itu hamba dinar, hamba dirham. Celaka kata Nabi. Sebagaimana Rasul telah bersabda di hadis nomor 1498.
Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wantaqas. Idza yu'ta radiya, idza lam yu'ta lam yarda." Celaka orang-orang yang di dunia bukan menghambakan diri kepada Allah, bukan memenuhi hak-hak Allah, tapi sibuk dengan dunia, mencari dinar, mencari dirham, kekayaan. Kalau di negara kita bukan dinar, bukan dirham, rupiah, dolar, atau apapun. Celaka, celaka kata Nabi. Idza yu'ta radiya, jika diberi dia ridho, tapi dia tinggalkan hak-hak Allah. Idza lam yu'ta lam yarda, kalau nggak diberi dia tidak ridho, dia pun tinggalkan hak-hak Allah, makin jauh dari Allah. Orang ini tidak menjual dirinya kepada Allah, celaka. Maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, selamat, karena dia menunaikan hak Allah setiap saat dalam hidupnya. Ada yang dia tidak menjual diri kepada Allah, celaka, karena dia tunduk dengan dunia, baik dengan harta kekayaan, dinar, dirham, dolar, rupiah, emas permata, perhiasan, kain-kain, pakaian-pakaian yang dibanggakan dunia penampilannya. Bukankah banyak orang seperti itu? Lebih peduli dengan penampilan pakaian yang indah, lebih peduli dengan penampilan fisik yang hebat, lebih peduli dengan penampilan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Apakah Allah akan melihat itu? Tidak. Allah tidak melihat itu. Itu semua hanya titipan. Celaka kata Nabi. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirhan, ta'isa al-qabdul qatifah, ta'isa wantaqas. Celaka, celaka. Orang yang bukan menghambakan diri kepada Allah. Orang yang tidak menjaga hak-hak Allah. Orang yang lebih menjaga dunianya, materinya, fisiknya, pakaiannya, yang itu tidak dilihat Allah sama sekali. Di Sahih Muslim, nomor hadis 2194. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wa la yanzuru ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, kayak apa bentuk tubuhmu, kayak apa indahnya wajahmu, kayak apa penampilanmu. Allah gak lihat hartamu, bagaimana suksesmu, harta yang melimpah ruah. Gak dilihat oleh Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat bagaimana hatimu, yaitu keikhlasanmu di dalam menjalankan hak-hak Allah. Wa a'malikum, dalam amal-amalmu. Bukankah kita beramal sedang menjalankan hak-hak Allah? Bukankah ciri al-abrar adalah orang yang selalu menunaikan hak Allah? Berarti orang yang menjaga amalnya, ikhlas sepenuh hatinya, al-abrar. Maka saudara sekalian, kita seakan-akan apa? Tiap hari, tiap pagi menjual diri kita kepada Allah. Karena memang kita itu sudah dibeli oleh Allah. Yang ikhlas dijual dirinya kepada Allah, yang ikhlas dirinya telah dibeli oleh Allah, diganti dengan surga nanti. Yang tidak ikhlas dibiarkan oleh Allah, hanya diberi dunia. Di surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Jadi siapapun yang ngaku mukmin, sesungguhnya telah dibeli oleh Allah. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwaluhum, dan seluruh harta mereka. Dengan apa Allah balas? Bi annalahumul jannah. Allah akan membalasnya, Allah akan membayarnya dengan memberikan surga bagi mereka. Maka orang yang merasa dirinya telah dibeli oleh Allah, berarti dia milik Allah, dia telah menjual kepada Allah.
yuqatiluna fi sabilillah. Meskipun dia diperintah untuk berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, yuqatilun, dia akan perang di jalan Allah. Fayaktulun wa yuqatalun. Dua resiko. Apakah mereka yang membunuh musuh ataukah mereka yang terbunuh oleh musuh? Wa'dan alaihi haqqa fit Taurat wal Injil. Sebagai janji yang pasti, yang paling benar fit Taurat wal Injil, yang Allah firmankan di dalam kitab Taurat, Allah firmankan di dalam kitab Injil. Artinya apa? Sejak dulu di zaman Bani Israel, Allah telah tawarkan kepada umat Bani Israel, siapa yang mau berjuang di jalan Allah, berarti dia betul-betul telah menjual dirinya kepada Allah. Dengan jiwanya, dengan hartanya, berperang fi sabilillah. Meskipun resikonya mati. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka mau berjuang di jalan Allah. Fayaktulun, apakah dia yang membunuh musuh? Wa yuqatalun, apakah mereka yang terbunuh oleh musuh? Wa'dan alaihi haqqa fit Taurat wal Injil. Sebagai janji yang pasti benar yang Allah telah firmankan. Fit Taurat wal Injil. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, wal Quran. Allah sampaikan sekarang di dalam Al-Quran. Kita baca ayatnya sekarang di dalam Al-Quran. Wa man awfa, dan siapakah bi'ahdihi minallah yang lebih mampu menepati janjinya selain daripada Allah. Wastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, yaitu jual beli dengan Allah. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah ciri al-abrar yang senantiasa memenuhi hak Allah sampai-sampai dirinya pun dijual kepada Allah. Maka orang itu sudah tidak punya hak lagi. Jadi apa jihad yang paling tinggi di kalangan umat Islam? Perang di jalan Allah. Membela agama Allah. Perang meskipun mulai resikonya adalah mati, terbunuh atau membunuh. Terbunuh atau membunuh. Tapi ingat tadi, di negara kita sekarang tidak ada jihad perang. Maka jihad perang kita dikalahkan oleh apa? Tadi sudah disampaikan di hadis Muslim 66. Perang dikalahkan bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua dikalahkan dengan sholat awal waktu. Hak Allah yang paling utama. Karena betapa banyak umat Islam mengabaikan sholat. Sholat bukan cuma ditunaikan, tapi awal waktu. Hak Allah yang paling utama dari seluruh hak Allah. Tadi kan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyi amali afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Yakni li awalil waqtiha, pada awal waktu. Yang dijelaskan di Bulughul Maram tadi 183. Summa ayyu, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti sama orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Saudara sekalian, terutama kaum laki-laki. Wahai Anda yang masih punya orang tua. Berbakti kepada orang tua kedudukannya lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Tolong camkan itu. Kenapa bisa? Pernah suatu ketika seorang laki-laki minta izin kepada Nabi. Di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1287. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'din fil jihad. Datang seorang laki-laki menuju Nabi. Lalu minta izin kepada Nabi untuk berjihad, perang. Yang apabila mati di medan perang, surga tanpa hisab. Apakah langsung diizinkan? Nabi bertanya, ahayun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ditanya tuh. Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Iya, kedua orang tua kamu masih hidup ya Rasulullah. Apa Rasul izinkan perang? Tidak. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid.
pergilah, pulanglah, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Saudara sekalian, salah satu kita memenuhi hak Allah adalah berbakti kepada orang tua. Sebab andai kata seorang anak berbakti kepada orang tua ridho, Allah ikut ridho. Berarti Anda sedang menunaikan hak Allah melalui bakti sama orang tua. Tapi kalau ada orang tua tidak ridho karena anaknya tidak berbakti, Allah tidak akan ridho. Jadi bakti sama orang tua haknya Allah melalui bakti sama orang tua. Karena Allah yang nyuruh, Allah yang perintah. Tadi sudah di awal kita sudah uraikan. Setiap ibadah kepada Allah gandengannya wabil walidaini ihsana. Kenapa? Di hadis nomor 1486 Bulughul Maram 1486 Bulughul Maram dari sahabat Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi SAW bersabda, Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung, terletak pada ridhonya orang tua. Kemurkanya Allah, kemarahannya Allah, tergantung marahnya orang tua. Wahai saudaraku sekalian, siapa yang masih memiliki orang tua, tolong camkan hadis ini. Siapa yang ingin menjadi orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang akan diberikan kenikmatan, surga tempatnya, yuk berbaktilah kepada orang tua kita. Entah itu ayah kita yang masih hidup, entah itu ibu kita yang masih hidup, entah itu dua-duanya atau salah satu di antara mereka. Wajib kita berbakti kepada orang tuanya. Ingat tadi, seorang laki-laki mau jihad saja dikalahkan dengan bakti. Di hadis berikutnya tadi, Bulughul Maram nomor hadis 1288-nya, dari sahabat Imam Ahmad dan Abu Daud, dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, ada tambahan. Irji' fa'adzinhuma, kata Rasul. Ketika tadi, laki-laki pengen jihad, kan disuruh pulang. Kata Rasul, kamu pulang. Minta izin dulu kepada kedua orang tuamu. Fa'in adzina lahu, apabila kamu diberi izin olehnya, silakan kamu berjihad. Silakan kamu berjihad. Wa illa fabirrahuma. Tapi jika ibumu, bapakmu tidak mengizinkanmu berjihad karena bapak ibumu butuh baktimu, terutama ketika usianya sudah sepuh, maka pulang, berbaktilah. Ini. Jadi saudara sekalian, jangan dianggap remeh bakti sama orang tua. Ini termasuk menegakkan hak Allah. Karena Allah yang mengatur. Kita lihat betapa banyak manusia seakan-akan hebat, terpuji di sisi manusia. Ibadahnya lihat habluminallahnya bagus, tapi durhaka sama orang tua, tidak bernilai di hadapan Allah. Enggak bernilai di hadapan Allah. Sekalipun mati syahid. Jadi pernah suatu ketika Nabi SAW dalam keadaan sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW. Nabi tunduk sejenak, lalu tiba-tiba dia mengatakan begini, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. 3 kali. Sahabat bingung mendengar itu. Rupanya Rasulullah SAW mendapat kabar dari malaikat Jibril, ada seorang mujahid, sahabat yang ikut berperang, mati di medan perang, tetapi rupanya dia mati di medan perang. Saat dia keluar ke medan perang, tidak dapat izin dari kedua orang tuanya. Sebab orang tuanya masih hidup dan butuh kasih sayang, butuh perawatan. Maka Rasul mengucapkan sampai 3 kali. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Sahih Muslim 2181. Sahih Muslim 2181.
Sampai Rasul mengucapkan 3 kali. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Siapakah yang celaka ya Rasulullah? Siapa dia yang celaka ya Rasulullah? Sahabat bingung. Maka Rasul mengatakan, Man adraka abawaihi kilahuma au ahadahuma indal kibar. Fala yadkhulul jannah fal birrahuma. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan usianya telah lanjut, baik salah satunya yang masih hidup atau kedua-duanya yang masih hidup, lalu dia tidak berusaha masuk surga dengan berbakti kepada keduanya, celaka dia 3 kali. Saudara sekalian, jangan anggap remeh bakti sama orang tua. Ini hak Allah, bukan hak orang tua saja. Karena yang nyuruh adalah Allah. Berarti Anda menjalankan perintah Allah, Anda sedang menegakkan hak Allah. Meskipun itu pun adalah hak orang tua kita. Jangan sembarangan. Ingat tadi, kita telah dibeli oleh Allah. Maka untuk berperang melawan musuh, terbunuh atau membunuh, subhanallah, kita dapat syahid. Dikalahkan dengan bakti sama orang tua. Di zaman sekarang betapa banyak umat Islam yang begitu terhadap orang tuanya, begitu cuek. Tidak mengurus orang tua, membiarkan orang tua, sampai-sampai betapa tega orang tua dimasukkan ke dalam panti jompo. Mereka nggak berlaku adil. Padahal Allah ketika mengambil perjanjian dengan manusia, di mana manusia telah berjanji, dia berjanji akan berlaku adil. Maka siapa yang tidak berlaku adil, dia tinggalkan hak-hak Allah, dia tinggalkan hak-hak orang tua, dia tinggalkan hak-hak Rasulullah. Orang itu tidak akan bisa menjadi al-abrar. Karena orang abrar tadi yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah sepanjang hidupnya. Di antara hak Allah adalah ikuti ketaatan kepada Allah, ikuti ketaatan kepada Rasul, dan berbakti kepada orang tua, karena ini gandengannya. Dan itu semuanya adalah bagian dari amanah. Bagian dari amanah. Allah firmankan di surat 8 ayat ke-27. Surat 8 ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati Rasul. Jangan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui. Jadi salah satu menjaga hak Allah adalah jaga amanah. Amanah bisa datang dari Allah, amanah bisa datang dari Rasul, amanah bisa datang dari sesama manusia. Seperti contoh, Anda bekerja sama berdua. A dan B bekerja sama. Anda dengan fulan bekerja sama. Kalau di dalam kerjasama itu, apapun bentuk kerjasamanya, kedua-duanya jujur, dalam bersekutu kedua-duanya adil, jujur, selamat, berkah bisnis Anda yang didapatkan dari usaha Anda bersama dalam bersyarikat, dalam bekerja sama, dalam saling mengemban amanah. Jujur semuanya, insya Allah barokah. Keuntungan hartanya akan barokah. Tapi andai kata ada salah satu yang khianat, keberkahan lepas. Allah tidak ikut campur lagi kepada keduanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 903, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim. Apa kata Rasulullah SAW? Ana salithu syarikaini. Aku menjadi pihak yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 2 kelompok. Ini kelompoknya banyak, ini banyak. Pokoknya ada orang yang bekerja sama, Allah pihak yang berikutnya, Allah pihak yang ketiga.
Apa syaratnya? Malam yakhun ahaduhuma sahibah. Selama salah satu sahabat yang bekerja sama dengan sahabat yang lain tadi, selama satu orang yang kerjasama dengan orang lain tadi, satu kelompok yang kerjasama dengan kelompok yang lain tadi, tidak berkhianat. Fa'idha khana, apabila ada yang khianat, salah satu pihak khianat, kharajtu min bainihima. Aku keluar dari keduanya. Maksudnya, Allah nggak ikut campur lagi. Allah nggak akan memberikan keberkahan. Sebab apa? Pelaku kerjasama itu khianat. Tidak menunaikan hak Allah. Tidak menunaikan hak Allah. Maka Nabi SAW melarang kita berkhianat kepada orang. Meskipun orang itu pernah mengkhianati kita. Dilarang kita berkhianat meskipun orang itu pernah mengkhianati kita. Sampai demikian. Di hadis nomor 913-nya, Bulughul Maram, dari sahabat Abu Hurairah. Ini pun adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Imam Hakim. Apa kata Nabi SAW? Addil amanata ila man khanak. Addil amanata mani tamanak. Addil amanata mani tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Kalau kita dititipi amanah, jangan khianat. Wala takhun man khanak. Kamu jangan berkhianat meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati kamu. Allahu Akbar. Bagaimana kita lihat zaman sekarang? Manusia ahli ibadah sepertinya. Sholat rajin, umroh tiap tahun berangkat, puasa Ramadan rajin, iktikaf setiap akhir bulan 10 malam akhir di masjid. Tapi sering khianat dalam mengemban jabatan. Khianat dalam berorganisasi, khianat dalam kehidupan keluarga, khianat dalam berbisnis. Na'udzubillah. Allah tidak menyertainya. Allah tidak memberikan berkah baginya. Allah melarang kita berkhianat. Bahkan sekalipun orang itu pernah mengkhianati kita. Maka orang-orang yang suka berkhianat bukan seorang mukmin. Bahkan Rasul katakan apa? Munafik. Di Bulughul Maram disebutkan hadis nomor 1514 dari Abu Hurairah. Ayatul munafiqin salatun. Tanda-tanda munafik, ciri-ciri munafik ada 3. Apa yang pertama? Idza haddasa kazzab. Kalau bicara suka dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji sering ingkar. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah khianat. Na'udzubillah. Bagaimana para pejabat yang khianat? Bagaimana para pemimpin khianat? Dia tidak memenuhi hak Allah. Bahkan dia pun tidak memenuhi hak-hak rakyat. Maka orang seperti ini akan jauh dari al-abrar. Meskipun terlihat dia ahli ibadah sekalipun. Seorang yang katakanlah kelihatan ahli ibadah, selama dia memimpin dan pernah menjadi pemimpin, lalu dia berkhianat kepada rakyat saat dia memimpin, meskipun rakyatnya tidak tahu, lalu dia mati dan mati dalam keadaan pernah menipu rakyat, Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Bulughul Maram 1517. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan. Bulughul Maram 1518. Ma min 'abdin, seorang hamba yastar'ihi Allah ra'iyatan, yang ketika dia memimpin segolongan rakyat dan dia dijadikan, diberi kemampuan oleh Allah memimpin rakyat, lalu dia mati di saat dia dalam menipu rakyat. Boleh jadi mati masih menjabat, dia menipu rakyat. Mati sudah lengser, dipuji rakyat, tetapi nggak tahu bahwa dia tuh menipu rakyat. Tanpa sepengetahuan rakyat, dia korupsi misalkan, manipulasi, dia misalkan mengangkat keluarganya misalkan, atau apapun, dia khianat kepada rakyat tanpa diketahui rakyat. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah?
illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Subhanallah. Saudara sekalian, inilah dia al-abrar. Orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah. Berarti menunaikan hak Rasul, menunaikan hak orang tua, menunaikan hak sesama manusia. Orang yang adil dalam segala hal. Al-abrar. Karena Allah perintah kita sesungguhnya demikian. Itulah salah satu isi perjanjian kita dengan Allah. Lihat surat 16. Surat An-Nahl. Ayat 90 dan 91. Surat 16, surat An-Nahl 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah telah perintah kamu agar kamu selalu berlaku adil. Tunaikan hak Allah dengan adil. Wal ihsan, tunaikan hak Allah dengan cara ihsan. Wa ita'u dzil qurba, tunaikan hak Allah dengan jika kamu dititipi harta, jangan bakhil. Berbagi dengan orang-orang terdekat. Dzil qurba, kerabat dekat. Siapa yang dekat dengan kita? Berbagilah. Yang jauh gimana? Termasuk karena mereka dekat dengan kita sebagai saudara sesama muslim terutama. Berbagi. Ita'i dzil qurba. Ini 3 perintah. Berlaku adil, berbuat baik, berbagi. Kemudian 3 larangan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Allah melarang kamu berbuat keji. Allah melarang kamu berbuat mungkar. Allah melarang kamu bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan. Ini pelajaran dari Allah. Ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Ini pengajaran dari Allah. Allah memberikan pengajaran kepada kamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Dan ini isi perjanjian kita dengan Allah saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti konsekuensinya saya sedang mengemban amanah dari Allah dan amanah dari Rasul. Konsekuensinya saya akan berlaku adil sepanjang hidup. Tunaikan hak-hak Allah dengan cara yang baik dan berbagi apabila saya dititipi harta. Saya dilarang berbuat keji, saya dilarang berbuat mungkar, saya dilarang bermusuh-musuhan. Ini konsekuensi kita ketika kita telah mengucapkan syahadat. Bukankah syahadat itu perjanjian kita dengan Allah? Apa perintah Allah di ayat ke-91-nya? Setelah Allah katakan di ayat ke-90 bahwasanya perjanjian kita dengan Allah adalah kita harus berlaku adil, kita harus berbuat baik, kita harus berbagi, jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan musuh-musuhan. Maka 3 larangan, 3 perintah, 3 larangan. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan sepanjang hidup. Agar kita mendapat hak Allah, hak kita nanti di akhirat yaitu surga. Maka di ayat ke-91-nya Allah berfirman, wa aufu, dan tepatilah bi'ahdillah, janjimu dengan Allah. Tepati. Kamu sudah janji dengan syahadat tadi. Akan menunaikan hak-hak Allah. Dengan cara adil, dengan cara baik, terus berbagi, jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan bermusuhan. Yang na'udzubillah, umat Islam betapa banyak melanggar perjanjian ini. Semoga tidak dengan kita. Allah katakan, wa'aufu bi'ahdillah idza ahadtum. Wala tangqudul aiman. Wala tangqudul aiman. Jangan kamu melanggar sumpahmu. Jangan kamu mengkhianati janjimu dengan Allah tadi. Ba'da tauqidiha. Setelah kamu menjadikan Allah satu-satunya dan telah kamu ikrarkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan kamu telah menjadikan Allah saksi satu-satunya ketika kamu berjanji. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maaf Bapak Ibu, berapa kali kita berjanji kepada Allah dalam satu hari? Coba hitung. Melalui sholat 5 waktu, 9 kali. Karena ada 2 tasyahud.
dalam satu sholat, kecuali subuh. Satu. Berarti kita mengucapkan janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal kalau orang cuma sholat 5 waktu, 9. Nambah sholat qobliyah ba'diyah. Minimal 10 rakaat. Berarti 5 waktu. Tambah 5, 14. Anda setelah wudhu membacakan doa. Apa doa setelah wudhu? Di hadis 63 Bulughul Maram. Kalau enggak 62, 63 Bulughul Maram. Sepertinya 62. Dari Umar bin Khattab. Ma min ahadikum yatawadda. Siapa saja seorang kamu yang berwudu. Fayasbighil wudu. Lalu menyempurnakan wudunya. Sumakal kemudian berdoa yaitu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Dibuka oleh Allah 8 pintu surga. Futihat lahu abwabal jannata samaniyah. Allah bukakan pintu surga baginya 8 pintu surga. Yadkhuluha min ayyisha. Yang kelak orang itu boleh memasuki surga dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Silakan masuk. Jaga kesucian melalui wudu. Sempurna. Syahadat. Anda 5 kali wudu minimal kan satu hari? Tambah 14. 19 kali janji sama Allah. Anda sholat tahajud minimal 2 rakaat. Sholat witirnya minimal 1 rakaat. Berarti 2 kali tasyahud. Berarti tambah lagi 2. Sudah 16. Sudah berapa mak? Tadi 14 tambah 5. 15. Tambah 2. 16. Tambah tadi sholat rawatib 5 lagi. 16 tambah 5. 21. Anda dengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah, 1 kumandang adzan 2 kali syahadat. Kali 5 kalau Anda jawab adzan semuanya. 10. Sudah berapa? 31. Belum lagi setelah selesai salat, Anda tahlil lagi kepada Allah. Janji lagi syahadat kepada Allah. Zikir pagi petang, ada syahadat lagi kepada Allah. Berapa kali itu? Melalui zikir 5 kali. 2 kali minimal dalam satu zikir. Ucapan la ilaha illallah. Zikir pagi petang, ucapan la ilallah minimal 4 kali 2, 8. Lebih dari 50 kali boleh jadi seorang hamba berjanji kepada Allah tiap hari. Tidakkah janji itu kita tegakkan? Berarti kita harus tunaikan hak-hak Allah. Andai kita mampu menunaikan hak Allah, insya Allah kita selamat. Kita menjadi al-abrar. Di mana nanti kalau sudah menjadi al-abrar, Allah ridho terhadap penghuni surga. Semuanya nikmat, nikmat, nikmat. Maka bagi penghuni surga, kenapa dikatakan al-abrar itu adalah orang yang kelak akan mendapat kenikmatan di surga? Sebab kalau sudah menjadi penghuni surga, nikmatnya tidak pernah putus. Nikmatnya tidak pernah berhenti. Kalau kita mengalami suatu musibah, orang yang kita cintai dari handai tolan kami, saudara kami, ipar kami, siapapun meninggal. Kita sedih yang ditinggal. Boleh jadi yang meninggal telah gembira. Menyambut karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka yang meninggal telah bangga dengan amalnya. Karena di dunia telah memenuhi hak-hak Allah. Menjadi al-abrar. Kita saja yang masih hidup tidak tahu. Orang yang al-abrar yaitu orang-orang yang bertakwa. Kelak saat dicabut nyawanya, saudaranya nangis sedih, ditinggal. Tapi demi Allah, andai kata yang dicabut nyawa itu orang bertakwa, mereka gembira. Mereka bangga, mereka senang. Bahkan nggak mau hidup lagi, nggak. Kalau tahu. Kenapa bisa begitu? Sebab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, orang-orang al-abrar, ketika dicabut nyawanya, pasti husnul khatimah. Dicabut dengan cara yang baik. Di surat 16 ayat 32.
surat 16, surat An-Nahl ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffa. Itu sebetulnya ayat 62 ini adalah sambungan dari ayat yang ke-30, ayat 31 tentang orang-orang bertakwa. Yang di ayat ke-31-nya itu adalah surga-surga yang apapun dia minta dikasih. Itulah balasan orang yang bertakwa. Bagaimana kematian orang takwa di ayat ke-32-nya? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaitu mereka orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Yaqulun, malaikat mengucapkan, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat mengucapkan, selamat sejahtera tercurah atasmu wahai orang-orang bertakwa, wahai al-abrar, hari ini kamu dicabut nyawanya. Masuklah nanti kamu ke dalam surga karena amal-amalmu. Coba bayangkan, andai kata kita mengalami ini, masih maukah kita hidup? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang beriman ketika dicabut nyawanya diperlihatkan kepadanya surga. Sehingga tidak ada orang yang beriman yang dicabut nyawanya ingin diberi kehidupan lagi di dunia. Yang dia inginkan adalah kembali kepada Allah. Sementara keluarganya menangis, sedih, meratapi. Tetapi sesungguhnya yang bersangkutan, nikmat al-abrar. Semoga demikian dengan kita. Maka apa yang terjadi nanti kalau sudah di surga? Ibu, bapak, nggak ada lagi penderitaan. Nggak ada lagi kesusahan. Tinggal nikmat, nikmat, nikmat. Saya tutup dengan sebuah hadis. Sahih Muslim. Nomor hadis 2429. 2429 dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Idza dakhalatil jannah, ahli jannati dakhalal jannah. Apabila para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka diperintahkan oleh Allah, munadi yunadi. Malaikat penjaga surga disuruh menyeru. Ya ahlal jannah, hai kalian penghuni surga. Kuntum tasihhu wala tasqamu abada. Kamu akan selalu hidup, kamu akan selalu sehat. Tidak pernah sakit selama-lamanya. Kita lihat, banyak saudara kita yang meninggal lebih dulu dari kita karena sakit. Karena musibah atau karena yang lain. Nanti nggak ada sakit lagi di surga. Kuntum tahyau wa la tamutu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Kita mengalami kematian di dunia. Kita menyaksikan kematian di dunia. Kita pun akan mati nanti di dunia. Tapi di surga tidak ada mati lagi, hidup selamanya. Kuntum tasubbu wa la taghramu abada. Kamu selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Di antara kita mulai tua. Kita semuanya tua. Saya dulu muda beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah mulai tua. Rambut memutih, ya kulit sudah mulai agak keriput, tulang-tulang sudah mulai ngilu, semuanya insya Allah. Adakah tua di surga? Kamu selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Yang terakhir, kuntum tan'amu wala tabta'isu abada. Kalian selalu nikmat, nikmat, nikmat. Tidak pernah susah selama-lamanya. Untuk itulah, sekarang saatnya kita. Jadilah al-abrar. Di poin yang keempat al-abrar yang baru saja kita uraikan. Siapa dia? Yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah. Menepati janjinya dengan Allah. Menjalankan aturan Allah. 3 tadi, perintah dan 3 larangan. Di An-Nahl ayat ketiga, ayat ke-90. Yang sudah kita uraikan tadi saja sebelum penutup. Adil. Berbuat baik. Berbagi dengan kerabat dekat. Jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan bermusuh-musuhan. 3 perintah, 3 larangan. Inilah isi perjanjian kita dengan Allah. Inilah hak-hak Allah kepada kita. Siapa yang mampu menunaikan hak Allah sepanjang hidup kita, dan kita jauhi dari segala bentuk kesyirikan, semoga kita meraih surganya nanti. Dan kelak
Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin. Silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Haji Gunawan belum terbuka, Pak. Terbuka. Mohon maaf, Bapak Haji Gunawan, belum terbuka, Pak, mute-nya. Oh iya, ya. Oke, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Oke. Pak Ahmad Susilo, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Amsul yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Tausiah yang disampaikan insya Allah menjadi pencerahan bagi kita untuk menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, silakan dilanjut oleh admin untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Haji Gunawan. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari jamaah. Untuk orang tua yang sudah meninggal, mendoakan di rumah dengan mendoakan langsung di makam, apakah ada perbedaannya, baik secara pahala maupun keutamaannya, Pak Ustadz? Terima kasih. Berdoa, itu yang paling penting bukan di mana Anda berdoa. Di mana Anda mendoakan. Boleh jadi mendoakan dari tempatnya, dari rumah kita, jauh lebih sempurna dibandingkan kita datang ke kubur. Tetapi kita mau kita datang ke kubur, tidak ada masalah. Yang terpenting saat datang ke kubur, satu tujuan utamanya. Mengingat kita bahwa kita juga akan mati. Di Bulughul Maram, nomor hadis 608, dari Buraidah Al-Usaid, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, Nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha. Kami dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahi. Apa sih tujuan ziarah kubur? Coba lihat di ujung ayatnya. Fatuzahidu fid dunya, fatuzakirul maut. Mengingatkan. Jadi kalau kita ziarah kubur itu tujuan utamanya bukan mendoakan dulu, bukan. Ingat mati. Sehingga dengan kita ingat mati, di hadis berikutnya, 609-nya, kamu akan zuhud dengan dunia, tidak terlalu cinta dengan dunia. Baru kita ziarah kubur, kita doakan. Maka insya Allah kita punya pahala ziarah kubur, kita mengingat kita akan mati, kita tidak terlalu cinta dengan dunia, lalu kita punya pahala mendoakan si penghuni kubur. Demikian. Jadi tentang pahala nggak usah kita hitung-hitung. Tentang kemuliaan sama saja mau doa di mana saja. Di tempatnya baik, di kuburannya baik. Asal jangan jadikan suatu ritual. Harus ziarah setelah ini, sebelum ini, menjelang ini, dan seterusnya. Tidak perlu. Cukup. Karena ziarah itu pada asalnya dilarang. Tapi akhirnya diperbolehkan. Asal tujuannya mengingat kita akan akhirat. Mengingat kita juga akan mati. Dan supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah almarhum, Pak Ustadz? Pertama, tentu mendoakan. Kedua, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dulu orang tua kita silaturahim dengan mereka. Ketiga, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Keempat, memenuhi wasiat-wasiat yang pernah diperintahkan, disampaikan kepada kita. Kelima, kita senantiasa bisa bersedekah, berbuat kebaikan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal. Melalui ilmu, melalui sedekah jariah, melalui kita berbakti kepada orang tua, yakni berbakti dengan cara apa? Tadi, terus mendoakan dan mendidik anak-anak kita. Insya Allah tidak akan putus. Karena memang seorang yang meninggal bisa putus semuanya, tapi kalau ada anak yang soleh, luar biasa. Ini disebutkan oleh Nabi di hadis nomor 952 di kitab Bulughul Maram dari Abu Hurairah.
Idza Ya. matal insan inqata'a amaluhu. 952 Bulughul Maram. Apabila telah mati manusia, putus semua amalnya. Illa min salas, kecuali ada 3. Apa itu yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat, yang ilmu yang disampaikan yang bermanfaat, waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan dia, yang paling utamanya doa. Kemudian boleh seorang anak bersedekah mengatasnamakan, mengkhususkan, diperuntukkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Hadisnya di Bulughul Maram 987. 987 dari Ummul Mukminin Aisyah. Ketika itu datang kepada Nabi seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Walam oson, tapi tidak berwasiat apa-apa. Walam jusini, dia tidak berwasiat apa-apa. Kalau sempat tatakallam bicara kepadaku, pasti dia akan bersedekah. Afa'ajun lau tasaddaqta bihi, apakah ibuku bisa dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawab Rasul? Naam, dapat. Jadi anak, boleh kita bersedekah mengatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah menjadi pahala yang mengalir. Demikian. Wallahu a'lam. Lanjutnya Pak, tanya sebentar kaitannya tadi dengan sudah meninggal itu kalau seandainya kita kan kadang-kadang mau bersedekah kita lupa ini atas nama orang tua gitu. Apakah apa yang kita lakukan pun juga amalan kita ini akan orang tua akan terima atau harus mengucap Pak gitu. Kita tidak menyebutkan ini untuk orang tua. Jadi saya sedekah aja nih, saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan. Saya nggak ngomong ini tuh orang tua, sama saja Pak. Kenapa? Karena anak itu hasil didikan orang tua. Yang menunjuki anak menjadi soleh, menjadi anak baik, pasti ada andil didikan orang tua. Dari hartanya orang tua, dari caranya orang tua mendidik, orang tua menyekolahkan, maka orang tua telah menunjukkan kebaikan kepada anak. Si anak sedekah tanpa mengatasnamakan orang tua pun, insya Allah dapat. Dalilnya kalau tadi di Bulughul Maram 987, sekarang di Bulughul Maram 1495. 1495. Man dalla ala khairin falahu ajzi mithla fa'iluh. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti yang berbuatnya. Jadi meskipun kita tidak menunjukkan, contohnya begini, maaf, ini saya diskusi dengan Pak Gunawan. Misal, maaf, Bu Puji tidak punya pekerjaan. Uang harian Bu Puji, uang bulanannya dari Pak Gunawan. Yang nyari uang Pak Gunawan, Bu Puji mengatur rumah tangga. Suatu ketika Ibu Puji bersedekah dengan uang pemberian Pak Gunawan tanpa izin Pak Gunawan. Boleh nggak Pak? Ya, karena udah kita sampaikan ya. Iya, karena sudah menjadi hak Bu Puji. Maka tidak mengapa. Saat Bu Puji sedekah tanpa izin Bapak, tanpa sepengetahuan Bapak, siapa yang dapat pahala Pak? Bu Puji dan saya. Nah, dua-duanya, meskipun Bapak nggak tahu apa-apa. Meskipun Bu Puji tidak meniatkan sedekah untuk Bapak. Hadisnya nanti lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 657 dari Aisyah Ummul Mukminin. Jadi kasusnya kata Nabi, seorang wanita, ibu rumah tangga bersedekah, memberikan makanan kepada tetangganya. Kemudian apa? Tidak merusak anggaran rumah tangga. Memang sudah menjadi haknya. Maka ibu itu dapat pahala karena dia yang bersedekah, suaminya dapat pahala karena suami yang nyari harta, pelayan yang ngirimin sedekahnya dapat pahala juga karena dia yang membawa dan menyimpan. Tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi pahala satu dengan yang lain sama.
Dengan dalil-dalil ini, kita sebagai anak, sedekah nyebut untuk orang tua boleh, nggak pakai nyebut orang tua boleh, otomatis sampai dua-duanya serah Anda. Maka mau menyebutkan orang tua silakan, nggak menyebutkan juga tidak ada masalah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, di masjid-masjid sering ada kirim doa membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah ada tuntunannya dari Nabi, Pak Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Inilah kebiasaan yang sering dilakukan yang tanpa dalil. Maaf, saya katakan tanpa dalil, karena memang tidak ada tuntunannya. Al-Fatihah itu bukan untuk seperti itu. Ila hadratun Nabi wal Mustafa, ila hadratun, tidak ada. Kita harus merujuk segala sesuatu, contohnya dari Nabi SAW. Pertama, Al-Fatihah itu adalah kewajiban seseorang yang dibaca dalam sholat. Siapa yang tidak baca Fatihah, maka tidak sah. Di hadis nomor 348, Sahih Muslim, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak baca surat Al-Fatihah. Tuh. Bahkan di hadis berikutnya, 349 di bagian awal, Rasul ngomong sampai 3 kali. Dari Abu Hurairah, 3 kali. Semoga Allah meridainya. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi umil Qur'an fahiya hijajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun, salazat. Siapa yang sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna sampai dikulang 3 kali. Jadi kewajiban baca surat yang dibaca dalam sholat wajib. Wajib ini, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, sholat apapun, termasuk sholat jenazah, setiap sholat. Nah, kemudian ada pula, ternyata surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dibaca dan Nabi telah ajarkan kepada para sahabat untuk meruqyah. Jadi bacaan surat ruqyah itu banyak sekali. Semua Al-Quran bahkan ruqyah. Tapi ada sebuah kekhususan. Surat Al-Fatihah itu ruqyah. Nanti bisa dilihat hadisnya di Sahih Muslim, nomor hadis 2064. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, beberapa orang sahabat dalam safar, suatu ketika kehabisan bekal. Lalu sampai di suatu kampung, apa yang terjadi? Minta dijamu. Ternyata ketua kampung di situ pelit, nggak menjamu. Akhirnya berlalu. Tiba-tiba ada yang bertanya, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ada, kami bisa meruqyah. Maka kenapa? Kepala kampung kami terkena gigitan kala, yaitu terkena gigitan binatang beracun. Dan sakit menggigil, pucat. Boleh jadi orang kena racun bisa mati. Maka diruqyah oleh sahabat. Apa ruqyahnya? Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, cuman membaca satu doa ruqyah. Simple doanya. Apa doanya? Subhanallah. Di hadis 2065 diucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Setelah itu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca 7 kali. Atas izin Allah sembuh. Apa yang terjadi? Kepala suku itu ngasih hadiah 30 ekor kambing. Akhi, antum meruqyah seseorang, orang yang diruqyah antum sembuh, ngasih hadiah 30 ekor kambing. Diterima nggak, akhi? Diterima, Pak Ustadz. Terima dong, 30 kambing. Kalau satu kambing harganya 3 juta, oh 90 juta. Sahabat nerima nggak? Tunggu, saya tidak mau terima. Saya tanya dulu sama Rasul. Begitu sampai pulang ke Madinah, cerita, ya Rasulullah, saya tadi meruqyah. Kepala suku tadinya kami minta dijamu, nggak dijamu. Tiba-tiba minta diruqyah. Saat setelah selesai ruqyah, kemudian dia ngasih upah 30 kambing. Dengan apa kamu ngeruqyah? Surat Al-Fatihah. Sudah beres. Kamu tahu dari mana kok surat Al-Fatihah ruqyah? Anda yang ngajarin aku ya Rasulullah. Lalu ditambah tadi doanya, Rasul tersenyum.
Terima 30 kambing itu. Ada Rasul bergurau. Apa gurunya Rasul? Khudhu minhum wabribu li bisahmin ma'akum. Terima kambing itu, masukkan sahamku ke dalamnya. Masukkan sahamku bersama dengan kambing itu. Maksudnya, kan yang ngajarin kamu aku. Berarti aku punya saham dong. Bagianku ada kan? Tapi Rasul nggak celamitan, nggak. Bercanda. Akhirnya 30 ekor kambing itu diserahkan semuanya kepada sahabat. Sahabat nggak rakus. Dibagi-bagi kepada seluruh sahabat yang tadi bersama-sama. Wah, kalau kita kayaknya enak aja, gue yang rukyah. Bahkan sekarang kan ada orang rukyah dengan tarif sekian, dijamin sembuh. Yang kayak gitu nggak usah. Mending kita merukyah sendiri. Jadi yang sahih, Al-Fatihah itu dibaca setiap kita sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Wajib. Dan kalau kita merukyah, baca Fatihah. Tapi kalau mengawali ini, ada sodakoh, ila hadirun nabi fulan, bil fulan, kiromil Fatihah. Nggak ada dalilnya. Mari kita awali kajian kita demi kemuliaan, demi berkahnya. Kita awali dengan pembukaan surat Al-Fatihah. Ila hadirati Nabiul Mustafa Al-Fatihah. Itu pun tidak ada dalilnya. Jadi cukuplah merujuk kepada Nabi SAW. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kepada para jamaah yang ingin menanyakan secara langsung, bisa mengangkat tangan atau memberi tanda untuk berdiskusi dan belajar bersama Pak Ustadz secara langsung. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bersedekah diperuntukkan untuk suami yang sudah meninggal, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Terima kasih. Pada prinsipnya boleh. Kenapa? Suami itulah yang dulu mencari nafkah. Kemudian suami meninggal, harta warisnya jatuh kepada si istri sebagai ahli waris dan anak-anaknya. Anak-anaknya untuk bapaknya berarti orang tuanya, isinya untuk, insya Allah boleh. Dengan dalil tadi. Di hadis 657 bahwa Aisyah bersodakoh meskipun tidak menyebut nama, meskipun tidak mengatasnamakan mengalir. Maka tadi mengatasnamakan boleh, tidak pun tidak mengapa. Sebab istri memang pasangan suami dan si istri dapat harta tentu waris dari si suami. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan tentang sholat Pak Ustadz. Pada waktu safar setelah sholat maghrib dengan jama' takdim qashar dengan isya, apakah bisa langsung sholat witir atau sholat witirnya harus menunggu waktu isya Pak Ustadz? Terima kasih. Pada prinsipnya, boleh menjamak sholat takdim isya ditarik ke maghrib di saat safar, bahkan di qashar. Tapi perlu diketahui, Anda sudah sholat isya, tapi belum masuk waktu isya. Kapan waktu sholat malam? Coba buka hadisnya. Bulughul Maram 399. Afan, bukan 99. 397, afan. 397 dari Kharijah bin Khuzafah. Kharijah bin Khuzafah mendengar dari Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda, Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan, pahala tambahan melalui sholat. Kalau kamu lakukan sholat ini lebih baik dari onta-onta merah. Kendaraan terbaik milikmu saat itu. Apa itu ya Rasulullah? Al-witr, witir, sholat witir, ganjil. Ma baina sholatil isya ma lam tulu'il fajr. Yang kamu lakukan setelah selesainya isya, berarti setelah selesainya bukan sholat isya Anda. Tadi Bapak penanya, Pak Bibit, kan sholatnya digabung, isyanya ditarik. Berarti sudah menjamak ta'zim di waktu maghrib, tapi kan belum waktu isya. Maka belum masuk waktu sholat malam. Karena sholat malam itu apa? Sejak selesainya sholat isya, yang dimaksud selesainya sholat isya, normal, waktu yang normal. Yaitu waktu di mana telah masuk waktu isya. Bapak belum masuk waktu isya. Ada keringanan karena safar, ditarik. Jadi kapan Bapak sholat witir? Nanti setelah isya berkumandang dan telah masuk waktu isya dan memang sudah selesai isya, Bapak sebelum tidur misalkan, baru kemudian Bapak melaksanakan sholat witir. Tapi kalau ditanya, mana sih yang lebih baik? Ba'da isya sebelum tidur atau nanti akhir malam?
Kalau kita rujuk dengan hadis 414 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika bertanya kepada Rasul, mana sholat yang paling abdul? Itu sholat witir. Man khofa an la yakuma fi akhiril lail falyutir awalahu. Siapa yang khawatir tidak mampu bangun nanti di akhir malam, boleh witir di awal malam, yaitu sebelum tidur, yang penting sudah masuk waktu sholat isya. Dan setelah rangkaian sholat isya selesai. Kapan dikatakan rangkaian sholat isya selesai? Sudah sholat isya, sudah dzikir, sudah doa, dan sudah ba'diyah isya. Bagi orang yang normal. Tapi Bapak kan safar, nggak ada ba'diyah. Ya tunggu nanti ketika waktu isya telah masuk, undur sedikit. Sekedar berapa lama, setengah jam lah orang-orang selesai melaksanakan. Maka baru sholat. Kalau takut tidak mampu bangun di akhir malam. Tapi, apa kata Nabi? Mentomi'a, siapa yang yakin dan betul-betul mampu sanggup ayyakumu fi akhiril lail, untuk berdiri sholat di akhir malam, yaitu sholat malam di akhir malam atau witir di akhir malam, falyutir fi akhiril lail, maka sebaik-baiknya witir akhir malam. Fadzalika afdal, itu lebih utama, wa kana masyhuda, karena sholat akhir malam disaksikan. Jadi demikian. Maka Bapak tidak boleh setelah sholat isya dijamak ditarik ke depan, sholat witir langsung, karena belum masuk waktu sholat isya. Demikian dalilnya. Wallahu a'lam. Semakna dengan itu contoh akhi. Akhi dzikir petang waktunya kapan? Setelah sholat asar. Asar. Bapak, Ibu, safar. Pas sholat duhur, asarnya ditarik ke duhur. Berarti Bapak sudah sholat asar belum? Sudah. Sudah. Tapi sudah masuk waktu asar belum? Belum. Boleh nggak dzikir petang? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dzikir petang itu dilakukan ba'da sholat asar, setelah masuk waktu asar. Normal. Jadi Bapak boleh saja asarnya ditarik ke duhur. Begitu masuk waktu asar sudah bebas, karena kita dalam safar. Memang ada rukhsah seperti itu. Nah, mau dzikir petangnya jangan ba'da sholat asar yang digandeng dengan duhur. Nanti kalau sudah masuk waktu asar. Demikian. Wallahu a'lam. Pak, mau tanya Pak, kalau zikir waktu paginya Pak, itu ada batasannya nggak Pak? Misalkan apakah kita kan kadang suka duduk-duduk terus sampai waktu jam 5:30, jam 6 itu gimana Pak? Zikir waktu pagi yang terbaik adalah habis menjelang waktu duha. Jadi kira-kira ya sekarang ini jam berapa? Jam 6 atau jam 6:30 lah lebih kurang. Tapi kadang-kadang kita terhalang, nggak mampu. Kapanpun. Katakanlah sudah lewat duha, jam 7, jam 8. Bismillah. Karena itu masih masuk waktu pagi. Pagi itu sampai sebelum waktu duhur. Tapi yang paling afdol setelah salat subuh sampai sebelum duha. Itu batas akhirnya. Sholat dzikir petang yang paling afdol setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Atau setelah maghrib selama belum isya. Itu waktu paling batas akhirnya. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sholat 4 rakaat di waktu pagi yang pahala salah satunya adalah dicukupkan kebutuhan rezeki pada hari itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat tersebut adalah qabla subuh dan sholat subuh atau sholat duha 4 rakaat Pak Ustaz? Terima kasih. Kalau sholatnya itu 4 rakaat, maka bisa duha. Kalau sholatnya 2 rakaat, qobliyah subuh. Tetapi yang dimaksud dicukupi rizkinya adalah siapa yang 4 rakaat di waktu pagi, maksudnya qobliyah subuh dan sholat subuh. Siapa yang mampu menjaga ini, qobliyah subuh 2 rakaat nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu sholat subuh, laki-laki berjamaah, maka Allah cukupi kebutuhannya selama hari itu. Atau sholat subuh sudah, qobliyah subuh sudah, sholat subuhnya sudah. Kemudian sholat duha. Siapa yang sholat duha 2 rakaat minimal, maka sesungguhnya dia telah dikatakan oleh Nabi SAW, seakan-akan telah bersedekah dengan anggota persendiannya pada hari itu. Maka salah satu fungsi dari sholat duha adalah itu tadi, sedekah.
Setiap orang bersedekah dan cukup dengan 2 rakaat duha. Bisa dilihat 687. 687 Sahih Muslim, afwan. Dari sahabat bernama Abu Dzar. Semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah." Setiap pagi, setiap hari, tiap-tiap diri kita memiliki sumber-sumber sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap kalimat tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Semuanya sedekah. Wamrun bil ma'ruf sedekah, wan nahyun 'anil munkar sedekah. Kita perintah orang berbuat baik sedekah, kita cegah kemungkaran sedekah. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semua pahala sedekahmu itu tercukupi pada hari itu dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya siapa yang menjaga sholat duha 2 rakaat seakan-akan tercukupi hartanya untuk sedekah pada hari itu. Demikian. Jadi ada 2 makna tadi. Wallahu a'lam. Baik. Dan yang selanjutnya, kalau kita bangun malamnya mepet, lebih bagus kita sholat tahajud atau langsung sholat witir? Karena waktu subuhnya mendekati, Pak Ustadz. Terima kasih. Andai waktu sudah habis, tidak bisa tahajud, katakanlah tinggal 10 menit. Kalau harus tahajud 2, witir 3, terburu-buru sekali. Mendingan 10 menit habiskan untuk witir 3 rakaat. Dengan tartil. Karena perintahnya demikian. Kenapa? Yang lebih hak itu witirnya. Di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 394. 394. Al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir itu satu hak, haknya Allah atas setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Witir itu hak Allah terhadap hamba. Maka siapa yang mau witir 5 rakaat, laksanakan. Yang mau witirnya 3, lakukan. Yang witirnya 1, lakukan. Jadi alangkah baiknya witir. Dan di nomor hadis 398, di situ dikatakan, witir itu haknya Allah. Wa man lam yutir falaysa minni. Siapa yang tidak witir bukan golonganku. Seakan-akan percuma deh ngaku sahabat Nabi, tapi ternyata nggak mau witir. Kira-kira demikian. Jadi yang terbaik kalau waktunya mepet, cukup witir saja. Maka sudah bagian daripada tahajud. Kenapa? Yang penting ada sudah bangun dari tidur malam dan segera. Meskipun hanya waktunya 10 menit, selesaikan witir, bismillah. Tapi kalau masih 1/4 jam, insya Allah bisa 2 rakaatnya tahajud, agak sedikit panjang, mungkin 5 menit, 7 menit lah. Kemudian witirnya 3 rakaat, ya sekitar 10 menit, atau kurang dari itu, insya Allah bisa. Yang penting tadi, jangan cepat-cepat. Karena sholat malam itu Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Baca Qur'annya tartil, baca doanya perlahan-lahan, jangan buru-buru. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, pembacaan Al-Fatihah sebagai doa dikirim kepada almarhum dan penutup doa. Kalau sudah jadi kelaziman tapi karena tidak ada dalilnya, sedang sudah dirasakan kenyamanan dan kebiasaan, bagaimana merubahnya Ustadz? Karena kalau sudah baca atau ditutup Al-Fatihah, ada kenyamanan dan ketenangan. Terima kasih. Nyaman dan tenang bukan karena kita baca Fatihah. Nyaman dan tenang itu kalau kita punya rasa takut kepada Allah. Yang dimaksud rasa takut itu kalau kita diatur ya harus tunduk. Nggak boleh dengan alasan saya sudah terbiasa, sudah lazim, jadi nyaman. Tidak boleh. Meskipun ada 1 juta orang nyaman, tapi tidak ada dalil dari Nabi, tidak boleh. Di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1700 dan 1701. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan yang itu bukan ada contohnya dari kami, maka tertolak. Nomor 1701-nya, man amila amalan falaysa min amruna hadza fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan tapi amal itu tidak pernah ada contoh dari kami, tertolak. Tidak pernah ada contoh dari Nabi. Bahwasanya kalau memulai doa, buka Fatihah. Menutup doa dengan Fatihah. Tidak ada contohnya dari Nabi.
Tidak ada. Lalu apa sih doanya dan apa penutup doanya? Rujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul mengamalkan surat Al-Quran. Surat Yunus, surat 10, ayatnya ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-10. Coba perhatikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Kelak Allah tempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Lihat doanya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka di dalamnya subhanallahumma. Maka sebaik-baik doa itu kita awali dengan memuji nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanallah walhamdulillah wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu dia. Kemudian apa? Wa akhirut da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah doa itu selesai doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penutup doa. Ini yang dilakukan Nabi. Ini ayat. Kenapa Anda nggak tenang? Karena belum membiasakan ini. Gimana dong Ustaz? Tinggalkan yang tidak biasa, kembali kepada dalil. Sebab di hadis Muslim 2170, nanti dilihat dari Abu Hurairah. Pesan Nabi tegas sekali di situ. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kamu mengamalkan, tinggalkan. Segala sesuatu yang nggak ada contoh dari Nabi, dikata Nabi tinggalkan. Jangan diperbuat. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Tapi yang aku perintah kamu mengerjakan, lakukan semampu kamu. Nah ini perintah Nabi. Karena umat terdahulu binasa, karena mendebat nabi-nabi, ngeyel dengan aturan nabi-nabi, bahkan membantah perintah Nabi, banyak bertanya dan banyak mendebat pendapat Nabi. Saya secara pribadi tidak menambahi, tidak mengurangi. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, inilah nikmat. Karena sesuai dengan kebenaran. Jangan nikmat menurut perasaan kita. Tidak boleh. Karena yang akan menilai amal ibadah kita bukan perasaan kita. Tapi Allah nanti di yaumil akhir. Wallahu alam. Afwan akhi, sebentar lagi sudah masuk duhur. Jadi kita sudahi sampai di sini. Insya Allah jumpa lagi kita pada bulan depan dengan tema yang baru. Karena tema Al-Abror sudah selesai. Mari di akhir daripada pertemuan kita sama-sama berdoa. Khususnya kepada saudara kita, rahimahullah, Bapak Rizal Gunawan. Salah satu famili dari Bapak dan Ibu Gunawan dan Ibu Puji dan semua rekan-rekan yang keluarga dari Naimah. Mari kita mendoakan beliau. Insya Allah semoga doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir, yang lemah dan sangat butuh pertolonganmu. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami berdoa untuk saudara kami, yakni Rizal Gunawan yang telah engkau cabut nyawanya, yang telah engkau wafatkan kemarin. Semoga engkau telah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqihi min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannah wa naqihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya. Terangilah tempat masuknya, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, bersihkanlah segala kesalahan dan dosa-dosanya, ya Allah. Sebagaimana telah bersihnya kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Mandikanlah dia, ya Allah, dan bersihkan dosa-dosanya, ya Allah, dengan air, dengan embun dan salju. Ya Allah, gantikan untuknya, ya Allah, suatu tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia ini, yaitu tempatnya di surga nanti. Ya Allah, gantikan untuknya, ya Allah, keadaan yang lebih baik daripada keadaannya di dunia ini. Dan sepeninggalnya ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, ketawakalan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkan dia dari azab kuburmu ya Allah. Dan jauhkan pula dia dari azab neraka jahanam.
Berikan kekuatan dan ketawakalan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Dan berikan pula ya Allah yang terbaik untuk keluarganya setelah meninggalnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Pak Gunawan, Bu Puji, dan admin, saya mohon pamit lebih dulu. Afwan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kang Uun, Puji, dan Terima kasih Mbak Puji, Pak Uun, pamit ya. Sama-sama Pamit. Terima kasih yang sudah mengikuti Majelis Salim. Semoga berkahi kita semua ya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Allah bermanfaat. Semuanya Pak, Bapak, Ya, Ibu. terima kasih Pak Iwan, Pak Siswanto. Terima kasih Bapak. Ya Pak. Terima kasih Gugun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Putri. Assalamualaikum. Ya Diana, terima kasih yang sudah hadir juga. Nini, makasih. Bu Nini, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Maaf terima lahir kasih. batin. Mas Gunawan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bu Nani. Kang Andi, terima kasih. Teh Joyce ada tuh, Teh terima Joyce kasih juga Aulia. Kang. Ya, Joyce, Teh Joyce ada tadi. iya Teh Joyce ya. Terima kasih Teh Joyce. Ya, Teh buat Gaya. Iya. Nuhunnya. Sami-sami. Kang Gun. Iya, mangga Teh Nini. Ya, Tante Nini, yuk. Mangga Nun, terima kasih Mbak Inuki. mangga Terima Nun. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum. Lina juga terima kasih. Bu Teh Nur. Neni ada Bu Kang Un, Lina, Teh Neni selamat. Bu Lina terima kasih. Terus juga Sokala. Salam. Oh, Devi. Dadah. Dadah, sayang. Ayo.